Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fajrul Ismi, NIM 2019-31080. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang 12 prinsip animasi dari film Grey dan Jingga The Twilight Animated Series episode 1. Nah, apa sih animasi itu? Jadi, animasi menurut Wyatt dalam bukunya didefinisikan sebagai manipulasi gambar per frame. Jadi frame by frame yang ketika diputar dalam bentuk satu sequence, dia akan menciptakan pergerakan ilusi. Ilusi yang dimaksud adalah dalam animasi segalanya bisa terjadi, sehingga para pembuat animasi atau animator adalah seorang ilusionis. 12 prinsip animasi merupakan prinsip dasar animasi yang diciptakan oleh animator Disney, yaitu Frank Thomas dan Ollie Johnson, yang diperkenalkan melalui buku The Illusion of Life, Disney Animation. 12 prinsip animasi ini merupakan hal yang wajib diketahui oleh setiap animator atau calon animator untuk bisa menciptakan suatu animasi yang baik. Dari film animasi Grey dan Jingga The Twilight Animated Series episode 1 ini, dia itu diangkat dari komik yang dibuat oleh komikus lokal yang namanya Sweta Kartika. Film ini menceritakan kisah cinta antara Grey dan Jingga yang merupakan teman masa kecil yang kehilangan kontak, namun mereka bertemu kembali di kampus yang sama. Nah, Grey dan Jingga ini sudah diterbitkan melalui penerbit Koloni dan memiliki beberapa sequel. Pembuatan film seri animasi ini dibuat dan ditayangkan oleh Cartoon Channel dengan durasi kurang lebih 2 menit per episodenya. Nah, 12 prinsip animasi sendiri yang pertama ada squash dan stretch. Nah, gerakan ini diterapkan untuk memberikan kesan kelenturan yang membuat animasi menjadi terlihat lebih alami. Nah, untuk contoh adegannya sendiri, di sini kita bisa lihat pergerakan tubuh tokoh Jingga yang terstretch. Sekilas tampaknya beda, namun kalau dilihat dari kepala dan garis jalannya, ketika terstretch, kepala Jingga akan menyentuh garis jalan dan kembali ke bentuk awalnya yang berada di bawah garis jalan tersebut. Nah, ketika terstretch, dia berada di atas garis jalan dan akan kembali sisi awal, yaitu di bawah garis jalan. Nah, di film ini prinsip squash dan stretch-nya ada penerapannya kurang terlihat. Yang kedua ada anticipation. Anticipation adalah gerakan yang dilakukan sebagai ancang-ancang untuk mempersiapkan diri memasuki gerakan berikutnya. Di adegan di sini kita lihat pergerakan tangan karakter Jingga. Jadi dia pertama gerakannya menyentuh kacanya, lalu tangan mulai turun. Lalu yang ketiga ada staging. Staging adalah tahap pengaturan suatu set adegan, posisi kamera atau pose suatu karakter, sehingga adegan tersebut menjadi mudah dimengerti oleh audiens. Nah, di penerapan prinsip staging ini, pada film dari awal film hingga akhir film tergolong baik, karena mudah untuk dimengerti audiens. Ini bisa dilihat dari penataan latar, kamera, dan pose yang sesuai. Contohnya itu ketika Jingga dikaitkan oleh temannya, bawa kertas, terus kertas itu bertangan dan lalu ada straight ahead action dan pose to pose. Straight ahead action adalah pendekatan yang menciptakan gerakan secara berkesinambungan mulai dari awal tanpa banyak perencanaan, kemudian akhirnya nanti. Kemudian ada pose to pose yang merupakan pendekatan di mana menentukan terlebih dahulu pose-pose seperti apa yang akan dimiliki oleh karakter yang akan dianimasikan pada suatu adegannya. Di sini contoh adegannya adalah ini. Penerapan prinsip straight ahead action dan pose to pose dalam film ini masih sedikit terlihat kaku di beberapa adegan. Nah, ini tuh dimungkinkan karena filmnya menerapkan animasi dengan teknik twined motion atau limited animation yang tidak sehalus animasi frame by frame atau full animation. Nah, contoh adegan yang punya head action dan pose to pose itu adalah ketika Grey jadi di sini tuh diterapkan prinsip straight ahead dan
cukup baik. Lalu ada through dan overlapping action, merupakan gerakan susulan pada si karakter atau benda yang terjadi setelah berhentinya karakter atau benda tersebut. Di sini contoh adegannya adalah gerakan rambut karakter yang bergerak mengikuti irama pergerakan dari si karakter. Nah, ini kita bisa lihat gerak sesuai irama pergerakan karakternya. Pada film ini tuh penerapan prinsipnya cukup banyak diterapkan. Lalu ada slow in dan slow out, yaitu gerakan perlambatan yang terjadi pada awal dan akhir suatu animasi. Animasi yang tidak mempunyai perlambatan di awal dan akhir animasinya itu akan terlihat sangat kaku. Nah, contohnya di sini penerapan prinsipnya pergerakan kertas yang setelah terhempas ke atas kemudian jatuh dengan berterbangan terhempas terus dengan lambat. Lalu ada arcs, merupakan kulit yang terdapat pada suatu gerakan. Animasi akan terlihat lebih alami daripada hanya dengan memakai gerakan lurus saja. Nah, penerapan prinsip arcs ini dapat dilihat dari pergerakan kertas yang berterbangan dan melingkar. Nah, ini kita bisa lihat pergerakan kertas terbang dan bergerak melingkar. Lalu ada secondary action, merupakan gerakan tambahan yang terjadi untuk melengkapi gerakan utama yang ada. Gerakan secondary action hanya bersifat melengkapi dan tidak mengambil alih performa dari gerakan utama. Contoh itu dapat dilihat dari pergerakan si jingga ini dengan utamanya memeluk jingga, sedangkan untuk secondary action itu kita bisa lihat pada gerakan kedua kepalanya. Nah, ini gerakan kepalanya secondary action. Lalu ada timing ini tentukan dari jumlah frame in between yang ada di antara gerakan suatu benda atau karakter. Jadi semakin cepat dan semakin sedikit jumlah frame-nya, maka gerakan menjadi semakin cepat dan juga sebaliknya. Contoh adegannya di sini kita bisa lihat ketika jingga menoleh dengan jumlah frame in between yang lebih sedikit, di mana akan memberikan kesan pergerakan yang lebih cepat dibandingkan ketika Gray menoleh dengan jumlah frame in between yang lebih banyak yang menimbulkan kesan pergerakan yang lebih lambat dan halus. Yang 10 ada exaggeration, merupakan gerakan atau ekspresi yang dilebih-lebihkan dari biasanya untuk mendapatkan kesan animasi yang lebih meyakinkan. Nah, pada penerapan prinsip di film ini lebih digunakan pada ekspresi karakternya, namun tidak terlalu dilebih-lebihkan. Nah, tidak terlalu dilebih-lebihkan contohnya. Nah, kalau yang dilebih-lebihkan itu biasanya ada di film adegan-adegan dengan genre komedi. Lalu ada solid drawing. Nah, solid drawing ini di animasi tradisional disebut berarti sebagai gambar yang mempunyai kedalaman perspektif. Untuk penerapan prinsip solid drawing sendiri di film ini terlihat di setiap adegannya mulai dari awal adegan hingga akhir adegan, seperti beberapa adegan ini. Nah, jadi untuk penerapan solid drawing di film ini sudah menerapkannya dengan baik. Lalu terakhir ada appeal. Appeal ini merupakan penampakan dari sebuah karakter yang terlihat mempunyai karisma tersendiri dan menarik untuk dilihat. Nah, di sini kita bisa lihat contoh adegannya, di mana karakter di film ini akan melalui pakaian yang lebih mencolok. Jadi, pakaiannya lebih mencolok. Dan juga bentuk fisiknya itu hanya sebatas perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan di video kali ini mengenai 12 prinsip animasi. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.